Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Alfiatur Romania, NIM 19220029. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam persidangan tata usaha negara. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Kemudian yang kedua yaitu pemberhentian prosedur oleh Ketua PT UN yang terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang ketiga yaitu persiapan pemeriksaan yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang pemeriksaan sengketa. Dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang menjawab pertanyaan oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembacaan jawaban yang terdapat dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya sama seperti tadi. Yang selanjutnya yaitu replik yang terdapat dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal sesuai dengan alasan yang cukup dan tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Kemudian duplik yang terdapat dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawaban hanya sampai dengan duplik, asal sesuai alasan yang cukup dan tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus mempertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Kemudian yaitu pembuktian. Pembuktian yang terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat atau tulisan. Kemudian yang kedua yaitu keterangan ahli. Yang ketiga surat keterangan. Yang keempat pengakuan para pihak. Kemudian yang kelima yaitu pengetahuan hakim. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang terdapat dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal sengketa tersebut, kedua belah pihak diberi pendapat untuk menyatakan pendapat yang terakhir dari salah satu pihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu putusan yang terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembacaan putusan terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu persidangan, putusan persidangan diucapkan atas perintah ketua sidang pendidikan, putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Kemudian tidak dipenuhinya ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian yaitu materi muatan putusan yang terdapat dalam pasal 109 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan sengketa itu diperiksa. Kemudian alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama penitra, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Kemudian yaitu amar putusan yang terdapat dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang gugatan itu ditolak atau gugatan itu dikabulkan, tidak diterima atau gugur.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.